Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang Object Oriented Programming atau yang disingkat dengan OOP. OOP ini adalah sebuah cara atau sebuah paradigma yang kita gunakan di dalam programming, yaitu cara programming yang berbasis objek. Jadi tujuan dari OOP adalah kita membuat sebuah objek. Nah, objek ini bisa berupa apa saja, misalnya seperti sebuah variabel, sebuah data type string, atau data type collection, misalnya seperti list, tuple, dictionary, atau objek juga bisa berupa fungsi. Apapun bisa kita jadikan objek di dalam bahasa Python. Namun contoh lain dari objek, misalnya pada dunia nyata, itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa benda-benda seperti kursi, meja, buku, mobil, ataupun binatang, dan bahkan manusia, semuanya bisa dijadikan objek. Nah, apa ciri-ciri dari objek? Ada dua ciri-ciri objek. Yang pertama itu objek memiliki atribut, yang kedua objek memiliki metode atau metode. Nah, atribut ini adalah semua data yang melekat pada objek. Kalau pada manusia, misalnya data-data yang ada pada manusia itu bisa seperti nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan, tinggi, apapun yang berupa data pada manusia itu disebut dengan atribut. Oke, itu contoh atribut. Kemudian yang kedua tadi, objek juga memiliki metode atau metode. Nah, maksud dari metode atau metode ini adalah tingkah laku ataupun aksi dari si objek tersebut. Nah, kalau objeknya manusia, maka tingkah laku yang bisa dilakukan oleh manusia itu seperti berbicara, bergerak, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Semua itu disebut dengan metode atau metode. Oke? Nah, kita akan membuat objek, tetapi untuk membuat objek, pertama kita harus terlebih dahulu membuat blueprint dari sebuah objek. Apa itu blueprint dari sebuah objek? Blueprint ini bisa kita katakan sebuah kerangka dari objek. Untuk membuat blueprint, kita menggunakan kata kunci kelas. Ini kata kunci kelas seperti ini. Ya. Nah, setelah kata kunci kelas, kita beri nama dari kelas tersebut. Misalnya kelas cat. Nah, contoh yang ini adalah objeknya berupa kucing. Nah, kelas cat ini adalah abstrak dari kucing atau blueprint dari kucing yang akan kita buat sebagai objek nanti. Oke, pertama kita buat kelas, kemudian nama kelasnya kucing, kemudian kita beri tanda kurung dan tanda titik 2. Ataupun tanpa tanda kurung seperti ini juga boleh ya. Nah, di bawah kelas ini kita ketik def init ya, def, kemudian garis bawah 2 kali, kemudian init, kemudian ikuti lagi garis bawah 2 kali, kemudian tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurung ini kita masukkan semua atribut yang ada pada kelas objek yang akan kita buat. Nah, kalau kucing, atribut yang ada pada kucing itu apa? Kucing itu bisa saja memiliki nama, ya. Kemudian sudah jelas ada umur, dan kucing itu juga ada warnanya, ya. Dan banyak lagi, misalnya tinggi, berat, ya. Semuanya adalah atribut pada kucing. Nah, setelah kita masukkan semua atributnya di sini di dalam def init ini. Nah, def init ini kita sebut dengan konstruktor, ya. Konstruktor dari kelas cat. Nah, setelah kita masukkan semua atributnya, nah di bawahnya kita ketik self. Kita buat variabel yang dimulai dengan kata kunci self, ya. Self yang ini. Nah, baru kita masukkan atributnya sebagai value, ya. Self titik nama sama dengan nama yang ini. Self titik umur sama dengan umur. Ya, self warna, titik warna sama dengan warna. Oke. Nah, itu adalah atribut. Oke, kita sudah membuat blueprint dari seekor kucing.
Baru setelah itu kita buat objek. Nah, ini adalah tujuan dari OOP tadi, yaitu membuat objek. Nah, untuk membuat objek, kita beri nama objeknya misalnya my cat, ya, kucingku. Nah, kucingku, untuk membuat kucingku, kita akan menggunakan blueprint atau kelas yang sudah kita buat di atas, yaitu cat, ya. Tapi tidak kita ketik lagi kelas, kita langsung saja mengetik cat di situ. Kemudian kita buat tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurung itu kita isi atribut-atribut yang sesuai dengan kerangka yang sudah kita buat di atas. Yaitu ini, nama, umur, dan warna. Ya, kita beri namanya misalnya Arthur. Oke, umur misalnya ya 2 tahun misalnya. Warna misalnya putih. Ya. Jadi harus sesuai urutannya ini ya, nama, umur, warna. Ya, ini dia Arthur, 2 tahun dan putih. Oke. Nah, setelah kita melengkapi semua atribut yang ada di dalam tanda kurung ini, itu artinya kita sudah selesai membuat sebuah objek. Nah, tugas kita selanjutnya, kita bisa mengakses semua atribut yang sudah kita buat, yang di sini ya. Save.nama, save.umur, save.warna. Sekarang kita coba. My cat titik nama, oke. Ya, kita print ya, print my cat titik nama. Print my cat titik nama. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, kita lihat di sini namanya adalah Arthur. Jadi bisa kita akses atributnya. Kemudian bisa lagi kita print my cat titik umur. Jadi harus menggunakan tanda titik baru kita ikuti atributnya. Kalau kita jalankan, maka di sini ada nampak 2 umurnya ya, 2 tahun. Kemudian kita coba lagi print my cat titik warna. Ya. Kita jalankan. Nah, kita lihat di sini ada warnanya putih. Nah, itu baru atributnya atau data-data yang ada pada seekor kucing. Nah, kita sudah menjelaskan sebelumnya tadi, selain atribut data seperti ini, juga ada metode atau tingkah laku dari si objek tersebut. Ya, dalam hal ini adalah tingkah laku dari kucing. Apa tingkah laku dari kucing? Yaitu seperti bersuara, ya, miau-miau, ya. Kemudian makan, berlari, bermain, semuanya bisa kita buat di dalam metode. Nah, untuk membuat tingkah lakunya atau metodenya, kita akan membuat fungsi, ya, def. Nah, kalau di dalam kelas, fungsi ini kita sebut dengan metode, bukan fungsi. Tapi sebenarnya adalah fungsi. Ya. Namanya saja kita rubah menjadi metode. Apa tingkah laku kucing? Misalnya berbicara. Ya. Kita buat saja speak. Oke. Kita beri tanda kurung. Kemudian harus kita masukkan self di sini ya. Oke. Kalau tidak kita masukkan self, kita akan mendapat peringatan error. Ya. Nah, apa cara berbicara kucing? Ya, kita buat saja seperti ini. Print meow 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 misalnya. Ya, itu bicara seekor kucing ya, atau suara dari seekor kucing. Nah, bagaimana cara kita mengakses metodenya? Tadi kita sudah bisa mengakses atributnya yang ini. Nah, untuk mengakses metode sama saja seperti mengakses atribut, yaitu dengan menggunakan tanda titik. Ya. Tapi mungkin tidak perlu kita buat print lagi, kita langsung saja my cat titik speak. Ya, speak yang ini. Nah, setelah speak ini kita ikuti tanda kurung. Jadi itu bedanya dengan atribut di atas. Kalau metode, kita mengakses metodenya, kita harus ikuti dengan tanda kurung. My cat.speak. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat di bawahnya ada meow, meow, meow. Itu adalah cara bicara dari seekor kucing, yaitu metodenya speak. Kita bisa tambah lagi metode yang lain, misalnya selain speak, apalagi kucing itu bisa makan, misalnya def. Kita buat saja eat, misalnya makan. Eat itu artinya makan, ya. Kemudian jangan lupa masukkan self, titik 2, enter. Nah, bagaimana makannya kucing?
Ya, mungkin kita buat saja seperti ini, print yum. Oke. Nah, kita akses lagi metodenya myCat.it ya. Beri tanda kurung. Jangan lupa tanda kurungnya itu tanda kita mengakses metode. Sekarang kita lihat, nah di bawahnya kita lihat ada yum. Itu adalah metode dari kucing ketika dia makan. Oke. Nah, itu cara kita membuat blueprint, membuat kelas dari sebuah objek, dan cara membuat objeknya. Ini adalah objeknya, myCat. Ya. Dan ini cara mengakses atributnya, dan ini cara mengakses metodenya. Oke. Kemudian selain itu, kita juga bisa membuat objek dari kelas cat ini sebanyak mungkin. Jadi bukan myCat saja, bisa kita buat lagi objek yang lain, tetapi tetap aksesnya tetap menggunakan kelas cat yang di atas. Oke, sekarang kita hapus ini. Kita buat lagi objek lain, misalnya namanya Nana. Nah, kita gunakan lagi cat yang di atas. Kemudian kita isi nama Nana, namanya Nana, umur 1 tahun, misalnya warna hitam. Oke, kita sudah punya 2 objek. Oke, sekarang objek yang Nana ini kita coba akses atributnya. Print Nana titik umur misalnya. Kita lihat. Nah, umur Nana yaitu 1 tahun. Nah, kalau kita print myCat titik umur, kita lihat hasilnya. Ya, Nana 1 tahun dan myCat 2 tahun. Oke. Kemudian Nana tadi juga bisa mengakses atribut yang di atas, bukan atribut, maksudnya metode yang di ini, speak dan eat ya. Kita coba Nana titik speak, tanda kurung, kemudian Nana titik eat. Kita jalankan, dan kita lihat ada yum dan meow. Oke. Itu adalah contoh simpel cara membuat sebuah objek dengan blueprint kata kunci kelas ya. Oke. Ini adalah kelas dan ini adalah konstruktor dari kelas. Ya, kemudian ini adalah metode dari sebuah objek. Oke. Kita akan melanjutkan materi tentang OOP ini pada video berikutnya.